Halo, kembali hadir dan lama absen membuat kreasi video karena sebelumnya ada tantangan rasa malas yang juga mungkin sangat dipengaruhi oleh keadaan waktu rasa nyaman dan faktor umur yang semakin bertambah yang berdampak kepada pertama, mudahnya muncul perasaan capek duluan saat mikirin hendak bekerja, terlebih hendak berencana mau buat kreasi video baru di mana banyak peralatan dan aksesoris alat kerja yang harus dipersiapkan, sehingga hal ini sudah menimbulkan perasaan malas duluan dan kesan capek duluan, lalu menunda waktu akhirnya akumulasi menjadi rasa malas yang berpanjangan bertumpuk-tumpuk seiring waktu berjalan semakin lama. Kedua, efek psikologis usia di mana bila umur seseorang semakin bertambah terlebih menjalani masa pensiun yang semakin dalam dan bertambah panjang, secara alami membuat kegiatan dan kesibukan harian dari seseorang semakin turun dan rendah selama menjalani masa pensiun. Seiring umur bertambah tua, membuat kuantitas pergerakan fisik jasmani dan daya pikir otak juga semakin menurun. Tetap terjaga semangat untuk membuat kreasi video baru yang diharapkan bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, sesungguhnya saya berencana ingin membuat beberapa kreasi video baru sejak tahun lalu, tetapi selalu mundur-mundur terus waktunya. Yang topik videonya secara garis besar seperti berikut. Pertama, servis map sensor dan throttle body, serta pembersihan busi karena sejak membeli dari baru tahun 2001, mobil ini belum pernah diservis ke bengkel. Dua, inovasi dan kreasi rangkaian modifikasi tambahan power vector mobil all Univina yang sistem kerja power vectornya bermasalah. Inovasi dan kreasi rangkaian modifikasi tambahan power vector mobil ini bisa saya nyatakan sebagai perintis awal mula satu-satunya kemunculan di dunia untuk inovasi dan kreasi pembuatan rangkaian modifikasi tambahan dalam perbaikan power vector bermasalah. Ketiga, penggantian lampu F1 stop lamp yang rusak dengan stop lamp yang baru disebabkan umur operasional lampu yang sudah cukup lama. Namun, spesifikasi stop lamp baru yang saya beli online ini ternyata berbeda dengan spesifikasi lampu F1 stop lamp lama, sehingga dilakukan tambahan alat tracer ke lampu F1 stop lamp baru agar sesuai dengan cara kerja yang diinginkan. Keempat, penggantian seluruh oli rem pada sistem tromol mobil dengan cairan oli rem yang baru. Demikianlah narasi 4 program kerja pendahulu untuk sementara yang sebenarnya telah saya susun untuk rencana pekerjaan pembuatan video barunya sejak tahun 2025 lalu. Semoga tahun 2026 ini bisa saya mulai untuk dikerjakan pelan-pelan dan satu persatu. Sebelum kita masuk dalam urusan video baru yang berjudul Service Map Sensor dan Throttle Body serta pembersihan busi, saya coba tunjukkan sekilas beberapa pekerjaan kreasi saya sebelumnya dalam kendaraan ini, yaitu pertama, ini baterai to engine cutoff switch. Ini hasil kreasi terakhir saya untuk video berjudul Inovasi dan Kreasi Baterai to Engine Cutoff Switch yang saya buat sendiri pekerjaan kreasi dan modifikasinya, menggantikan produk cutoff switch buatan pabrik yang dijual di pasaran, di mana sudah mengalami 2 kali kerusakan dan harga produk yang cukup lumayan buat ekonomi saya sebagai seorang pensiunan dan juga perjalanan masa tua saya. Peralatan baru baterai to engine cutoff switch ini adalah murni hasil inovasi dan kreasi kerajinan tangan saya sendiri yang dipastikan handal dan tahan lama seumur hidup dan tidak pernah ganti-ganti lagi beli baru seperti membeli barang produk pabrikan yang dijual di pasaran dengan harga cukup lumayan buat saya sebagai seorang pensiunan di masa tua saya. Cutoff switch ini saya letakkan di depan supaya memudahkan akses saya saja ketika hendak di on off kan tanpa harus buka-buka kap mobil. Untuk konten narasi videonya bisa dilihat di channel YouTube video saya ya. 2. Kapasitor bank. Ini sampai sekarang masih aktif dan berfungsi baik. Hanya saja karena cutoff switch-nya dimatikan di depan, jadi tidak bisa dihidupkan. Inovasi dan kreasi pembuatan kapasitor bank ini saya buat sekitar tahun 2022 kalau nggak salah. Dan untuk konten narasi videonya bisa dilihat di channel YouTube video saya ya. 3. Pembuatan tongkat e-tol di mobil all Univina. Tongkat e-tol ini saya buat pada tahun 2023 kalau nggak salah. Tapi sekarang ini sudah ada buatan produk baru yang dijual di pasaran untuk tongkat e-tol ini sejak tahun 2025. Yang dimana tongkat e-tolnya menyerupai fungsi kerja seperti yang saya buat, yaitu bisa dipanjang pendekkan. Tongkat e-tol ini saya buat pada tahun 2023 berasal dari stick tongsis untuk selfie pakai HP. Stick tongsis ini saya rubah fungsinya menjadi tongkat e-tol yang bisa dipanjang pendekkan. Untuk konten narasi videonya bisa dilihat di channel YouTube video saya ya. 4. Begitu juga dengan konten pekerjaan kreasi video saya yang lainnya bisa dilihat di channel YouTube saya. Silakan Anda browsing dan lihat sekumpulan video inovasi dan kreasi saya yang ada di dalamnya. Semoga bisa bermanfaat buat Anda yang menontonnya. Dalam pekerjaan service map sensor dan throttle body, saya mempersiapkan beberapa alat kerja bengkel seperlunya seperti terlihat berikut ini. Throttle body yang mau dilepas ada terletak di bawah ini. Jadi kita harus melepas box filter udara, selang dan pipa udara yang berhubungan dengan throttle body unit. Kebetulan saya sudah melepas cover atas dan grill depan karena ada jenis pekerjaan lainnya yang tidak terkait dengan pekerjaan map sensor maupun throttle body. Oke, sehubungan saya bekerja sendiri tanpa rekan kerja, maka pengambilan gambar video dalam pekerjaan ini mungkin ada yang kurang memuaskan. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin bisa menunjukkan poin-poin pelepasan baut dan bagian-bagian yang terkait yang dikerjakan. Namun, perlu dijelaskan sebelumnya makna dari map sensor ini. Adapun kepanjangan map sensor ini adalah manifold absolute pressure sensor dan fungsinya adalah mengukur tekanan udara di dalam intake manifold untuk memberitahu ECU atau Electronics Control Unit terhadap jumlah bahan bakar yang tepat untuk pembakaran optimal di ruang bakar.
bongkar, serta membantu menentukan waktu pengapian. Sensor ini mendeteksi vakuman ruang dan tekanan udara di dalam manifold, mengirim data ke ECU untuk mengatur rasio ukuran bahan bakar secara akurat. Ini saya sudah buka, saya kuncinya, dan ini juga saya sudah buka baut yang ini ya, saya copot tadi ke sini, dan selang ini juga udah saya buka, yang ini sama yang selang belakang ini juga saya sudah buka ya. Sekarang saya akan membuka yang ini, yang ini. Baut ini juga saya sudah buka, sudah saya lepas, yang ini juga saya sudah lepas ini. Oke, ini sudah saya copot, ini saya lepas dari dudukannya. Sekarang kita membuka selang belalai ini, ada bautnya ya, jadi kita pakai beng panjang, ini udah kita masukin, kita putar, bisa dilihat ya, ini kita putar. Ini kita udah cabut untuk yang selang belalainya dari sini. Saya sudah melepas throttle bodinya. Jujur, saya pemula dan saya bukan seorang mekanik. Saya membongkar throttle body unit ini sangat susah ya. Ini saya sudah lepas, ini gampang. Tapi proses pelepasnya sangat susah. Ini ada dua selang. Yang ini selang pertama, yang ini selang pertama, dan ini ada selang kedua. Yang satu radiator ya, yang ini. Maaf, ini saya tunjukin. Ini selang kedua yang ini. Ini selang pertama. Ini ada radiator keluar dari sini. Jadi ini saya melepaskannya ini. Tadi ini masih menempel throttle bodinya. Throttle bodinya ini masih nempel. Pertama saya melakukan adalah melepas klipnya ya, klip mancingnya ini yang di selangnya masih nempel di sana, dan ruangannya sangat sempit. Jujur karena saya pemula, saya tidak familiar untuk melepasnya, dan karena ini belum pernah diservis ya sejak beli dari tahun 2021, saya nggak pernah servis. Dulu yang namanya servis gratis itu nggak ada, itu ya saya nggak usah masalahkan, tapi nggak pernah, cuma hanya cek baterai itu cek pertama, selebihnya itu dihitung. Kesimpulannya bahwa tidak pernah dilakukan servis untuk mesin ini. Kancing-kancing, baut-baut semua betul-betul aslinya dan sangat susah, betul-betul keras. Jadi saya sebagai seorang awam yang memang bukan pekerjaan mekanik, dan waktu saya bongkar pertama melepaskan klip kancing di selang ini sangat susah sekali, keras itu klip pengaitnya. Jadi karena saya juga tenaga terbatas, jari-jari saya juga bukan seorang yang ahli dalam mekanik, saya minta pakai alat bantuan. Alat bantuannya ini, maaf, saya pakai alat AC karena ini kan keras ini jepit nih, ini saya penjepit, ini masih nempel nih. Saya minta bantuan alat karena saya bukan seorang ahli mekanik, jari-jari saya juga, kemampuan saya, otot saya juga kurang kuat untuk mengancing ini, apalagi dengan ruangan sempit. Saya minta alat bantuan, ini alat AC, pemotong AC. Jadi saya jepit, langsung saya buka. Ini saya kendur, saya lepas dari ininya, yang ini dari selangnya ini, yang tadi nempel di selang ini, saya tarik. Ini kan masih nempel dengan ini ya. Ini masih ada selangnya. Jadi dari selangnya saya tadi sini salah satu, baru saya lepas. Ini yang pertama, yang ini, yang dari keluar air radiatornya keluar. Nah, terus yang kedua masih nempel. Saya lepas juga, waktu masih menempel, kancing lagi, udah longgar, saya kencangin. Terus saya udah longgar, saya masukin sini lagi, kan nempel nih. Nah, ini yang kedua nih, saya taruh sini, baru saya lepaskan. Cuman saya nggak melepaskan karena susah ya. Ini kan pendek, hanya berapa senti nih. Yang selang kedua ini pendek. Ruang tangan saya terbatas. Saya bukan seorang ahli mekanik ini. Ini saya bongkar dulu ini. Saya bongkar ini throttle bodinya, baru saya lepas, baru saya enak gampang mencopnya pakai tangan. Nggak terlalu susah. Kalau ini susah banget ya. Kalau yang kedua ini kayaknya enggak. Yang ini agak gampang. Setelah dia lepas, saya lepas. Itu kuncinya. Terus saya melepaskan juga ini, melepas konektornya untuk yang mapnya, manifold solid pressure-nya. Itu juga tadi susah karena nggak pernah dibuka, sampai sakit tangan saya, jari saya. Saya udah mau hampir angkat tangan saya, nggak mampu. Caranya waktu ini mesin nempel, saya pakai alat tang. Kan saya tarik sebelumnya nggak bisa, sampai tangan saya sakit. Akhirnya saya tekan yang ininya, pinnya. Saya tekan keras, baru udah lepas dia. Itu kayak pengancing kayak DPR-nya, karena mungkin saya udah tarik duluan ya. Baru dia lepas. Lepas baru saya gampang. Jadi saya tekan ini di tengah-tengahnya nih. Jadi ini yang ini nempel di sini, saya tarik dari bawah. Ini saya dari bawah, yang ini ya. Saya tekan keras, tiba-tiba mungkin ada dorongan gitu. Baru saya lepas, baru saya gampang pakai tangan. Begitu juga dengan yang di sininya. Ini juga, ini karena nggak pernah dilepas ya, karena masih asli dari pabrik, begitu masuk masih perawan lah ya. Dia keras. Tangan saya juga sakit. Waktu ini mau saya lepas kan nempel. Ini kan saya tekan aja pakai jari, tapi saya congkel pakai obeng minus. Kan dia ini kan dekat ke besinya throttle. Saya dorong-dorongnya sampingnya pelan-pelan. Nggak keras seperti ini. Oh, ini udah tangan saya udah hampir nyala, tapi untung saya berhasil, nggak sampai gagal saya. Kalau ini nggak terlalu setengah mati sih, nggak, tapi begitu tekan yang tengahnya, saya congkel dari kiri, kena besinya throttle kiri kanan, naganya nggak terlalu banyak, akhirnya lepas. Demikian yang saya mau kasih tahu cara melepaskan kunci yang belum pernah dijamah dari pabrik, dari sejak beli belum pernah dibongkar. Itu betul-betul susah karena masih aslinya belum pernah, masih lengket di awal. Bisa dilihat ya, jorok kali, hitam jorok. Ini hitam sekali ya, banyak kerak-keraknya ini. Ini bisa dilihat apa namanya, butterfly-nya apa, slotnya atau poinnya lah ya, apa namanya nih, lempengannya jangan sampai kena karena dia kan motorized ya. Jadi itu udah defaultnya controller, jadi kita nggak boleh tekan, nanti akan merubah parameter atau offsetnya dari setting klepnya ya, buka tutupnya ya. Jadi pelan-pelan aja pakai sikat gigi. Tapi ini kotor ya, dekil, kotor banget nih. Nih saya bersihin begini, kayak ada kayak lumpur gitu, kerak, slap kayak ya. Ini tentunya nanti sama dengan ini juga banyak endapan gitu, apa, lengket-lengket gitu. Ini saya sudah bersihin walaupun sedikit kotor, dan baliknya belum. Ini banyak slash, banyak endapan kotoran kayak lumpur kecil ya. Ini banyak-banyak, berarti mungkin parah bener. Untung saya perbaikin sekarang, maintenance sendiri. Sejak beli dari tahun 2021 sampai sekarang, baru sekarang saya servis sendiri mandiri, belum pernah dijamah dengan bengkel, belum pernah dibongkar. Begitu parahnya, jadi saya servis sekarang. Ini sudah bersih ya, sama baliknya sudah saya bersihin. Saya pakai alat microfiber ya, bukan alat biasa, bukan kain biasa, microfiber, karena saya takut ada serat-serat halus. Kalau kain biasa ada serat-serat itu halus masuk ya, pengaruh saya tak aja. Jadi pakai microfiber. Tapi saya mau nambahkan, di sini di antara koinnya atau platnya ini, slipnya itu temuan di rapatnya
itu istilahnya itu dia ada kerak-kerak, dia udah mulai mengeras. Padahal udah bersih. Jadi saya bersihkan kayak ini. Saya congkel supaya jangan makin bertimbun, makin banyak ya. Ini saya akan saya bersihkan. Tinggal sedikit lagi. Ada kerak di sininya, bisa dilihat nih kotor. Udah mulai mengeras ya. Ini map sensornya udah saya buka dari sana tadi pakai kunci ring ya. Kita akan bersihkan. Oke, udah kita bersihkan ya. Ini sensornya sama throttle body udah kita bersihkan. Kita akan lap yang di dalam ruang intake-nya dari throttle body. Kita akan lap perlunya aja. Waduh, kotor banget ya. Ini bisa hasilnya. Kita lihat sungguh sangat kotor. Ini saya hasil di dalamnya. Coba bayangin. Tadi kita lihat sendiri hasilnya yang pembersihan kotor. Ini juga kotor di dalamnya. Ini saya lap. Saya lanjutkan lagi semampunya aja di dalam ruang intake-nya ya. Dari throttle body yang menuju ruang bakat. Ini bisa dilihat. Sorry, maaf agak kelihatan. Ya, lumayan ini udah agak bersih. Oh ya, ini saya mau nunjukin ini hasil tadi cucian throttle body sama mapnya ya, dan kotor banget, udah clash ya, lumpur, endapan ya, ngeri. Jadi saya bersihkan. Dan ini saya ganti filter yang ser juga, ada ser. Dan ini nanti saya akan cuci aja, saya rendam 1 hari di pakai rinso, terus hari lagi pakai air biasa, dibilas, baru hari 3 saya jemur, kan saya pakai lagi, masih bagus soalnya. Oke, udah kita bersihkan ya, ini sensornya sama throttle body udah kita bersihkan. Oke, sudah kita pasang ya, udah selesai semua kita bersihkan, kita pasang semua sensor untuk throttle body, taringan udara dan input udaranya udah kita pasang semua. Kita masuk sekarang, udah selesai, kita masuk membersihkan businya. Kita buka satu-satu, kita lepasin grupnya. Oke, kita cabut. Sudah kita buka bautnya, kita tarik semua, kita lepasin. Nanti kita akan buka businya kemudian. Dan bapak saya cabut, jadi saya ambil kunci busi untuk bukanya. Oke, kita sudah lepas. Ini selongsong coilnya dari masing-masing businya ya. Kita akan buka businya. Ini satu yang kita buka. Keras. Waduh, keras banget. Kita bantu selongsongnya ya. Kita tar. Keras. Ini businya sudah saya bersihkan. Tadi saya sudah sikat, sudah saya karu cleaner, cuman prosesnya saya tidak tunjukin, langsung udah hasilnya aja sudah saya bersihkan. Ini 4, dan saya tadi juga sudah menyamakan letak ujung elektrodanya ke katodanya ya. Tadi saya congkel, ada satu tadi yang ini saya congkelnya satu jadi sama semua. Maksud saya tadi yang saya congkel adalah 3 busi tadi ada sama jaraknya, gapnya. Terus sebelum saya pasang, setelah saya bersihkan, saya ingin tahu apakah ini 4 busi benar-benar masih bagus atau tidak. Saya coba mau ngecek penghantar iridium yang di dalamnya. Dia pakai iridium, ini jenis iridium ya, platinum, bukan platina ya. Apakah dia masih bagus, dan saya mau ngecek kondisi besar iridium, tahanan masing-masing iridium apakah sama atau tidak dengan menggunakan avometer. Mari kita cek sebelum kita pasang. Kita bikin di skala 200 kilo ohm, di 20 kilo juga bisa, 20 kilo ohm ya, sama aja. Kita akan cek apakah masing busi mempunyai besar penghantar yang sama, bagus kualitasnya, dan kedua jenis apakah jumlah tahanan masing-masing di dalam busi ini, tahanan iridiumnya sama. Cek ya. 3,43 ya, 3,42, 3,3 ya. Ini yang pertama saya singkirkan, apakah sama, apakah bagus, atau putus sama sekali pengantar ininya. Jadi saya pakai lagi atau dibuang, harus dibuang. Kita cek. 3,6, oke 3,6 ya, karena aja ya. Kita cek. 3,54, satu lagi terakhir, apakah pengantar ini bagus, putuskah ininya kontrol, harus dibuang atau masih bagus, dan berapa besar tahanan kembar, samakah semua, imbangkah, balance kah istilahnya. 3,7 ya, berarti semua sama ya, antara 3,7, 3,6, 4, kecil, artinya balance ya, balance. Tahanan keempat ininya balance atau nilainya hampir sama, mendekati sama, dan tidak putus. Kalau putusnya 0, tidak tersambung, tidak ada angka, tidak ada tunjuk, tidak 0, tidak blank. Ini sama bagus, dan balance, tidak bukan 3, yang satu bukan 3, ini 8, ini 10, bukan 3,44, artinya mendekati 4, 3,78, 3, artinya mendekati, bukan 3, 10, 20, bukan. Artinya ini bagus, menyambung, dan oke. Kita pasang langsung ke mobil. Saya memasang kunci businya dalam lubangnya, dan mengencangkan busi tidak bisa asal-asalan ya, harusnya pakai kunci torsi ya. Saya punya kunci torsi tapi tidak punya extendnya yang ke bawah, saya tidak punya. Jadi mau nggak mau saya kunci torsi saya nggak bisa saya pakai, karena saya hanya punya kunci torsi yang pendek aja, tapi yang lengan yang panjang ke dalam itu nggak punya. Jadi akhirnya saya pakai manual. Saya sebenarnya suka pakai torsi khusus untuk busi karena nggak sembarangan, nggak bisa asalan, karena kait dengan kompresi dan ini ya, dan juga kandung kekencangan tangan juga bisa merusak dirinya. Tapi tidak apa, ada cara teknik yang umum yang saya tahu. Jadi kita cara manualnya adalah, ini kan diameter ulir 16 ya kalau nggak salah ya. Untuk 16 itu torsi standarnya dari sananya itu kalau nggak salah antara 30 sampai 35 Newton meter. Kalau yang besar gaya momen atau ukuran torsi untuk busi mobil itu ada ukuran 14, 16 dan 18 mm diameter ulir. Dan itu pun ada yang masing kencangan ukuran torsinya beda-beda. Yang untuk busi pakai gasket yang ini yang ada ulirnya, dan tipe busi yang tidak pakai gasket. Kalau saya kan pakai gasket. Yang saya tahu karena untuk expander dan all new Livina, untuk yang busi diameter ulir 16 mm dan pakai gasket itu torsi yang di kencangan torsinya adalah antara 30 sampai 35 Newton meter. Kalau untuk yang 18 itu 35 sampai 40 diameter businya. Terus kalau diameter busi yang 14 mm kencangan torsinya antara 25 sampai 30. Jadi kita menggunakan yang antara 30 sampai 35. Sehubungan kunci torsi saya tidak mempunyai lengan panjang yang masuk ke dalam. Jadi kunci torsi saya tidak bisa pakai. Padahal saya lebih suka pakai kunci torsi ya, lebih aman, safety. Terpaksa saya harus pakai manual. Saya menggunakan metode sederhana ya. Jadi saya akan masukkan busi ini yang busi jenis pakai ya. Ini saya tadi ngomongnya kayak gasket ya. Kalau yang tanpa gasket saya tidak tahu. Ini pakai gasket nih ya. Nah, ini tadi saya ngomong tadi semua tipenya tipe
gasket yang baru dan yang sudah pakai. Ini saya masukin ke selongsongnya. Tadi satu sudah saya masukin. Sehubungan ini karena dalam, yang tadi saya bilang dalam saya nggak bisa tangan saya masuk. Beda dengan sepeda motor ya, yang gampang pakai tangan, nggak pakai alat bantu, pakai tangan bisa pakai jari. Ini dalam, saya pakai bantuan ini selongsong coil. Selongsong coil ini masih pasang ya. Ini masih pasang 3. Ini saya sengaja ambil, saya copot dari satu aja untuk minta bantuan masukkan ke ini businya, antolin ke sini supaya ini masuk sininya. Ini juga kita pakai selongsong minta bantuan ya. Rumah slotnya itu dalam. Kalau dia benturan, jatuh benturan, ini juga hati-hati karena si groundnya ini dari frame chassisnya busi dia akan penyok jatuh, jadi gapnya sudah berkurang, tidak standar lagi seperti yang kita atur tadi. Jadi jangan sampai berbentur jatuh, ceplok jatuh, ini benjol mentok dia ini kan, nggak bagus pemakaian jadi nggak bagus. Jadi kita pertahankan jangan sampai benturan waktu masuk dalam ya, pelan-pelan. Ini kita masukin pakai bantuan selongsong coil. Ini kita putar. Ingat ya, metode manualnya kita putar sampai mentok sesuai dengan kemampuan tangan kita dan coil mampu dia mentok. Nah, nanti kita bantu dengan putaran maksimum karena ini busi pakai gasket, pakai gasket kita putar sampai 30 derajat pakai kunci busi. Setelah ini kita mentok pakai tangan. Ini udah masuk ya. Ini kita cabut. Oke. Begitu juga nanti langsung ke busi 2, busi 3, busi 4. Tadi saya sudah 1 sudah, 2 udah, sekarang 3, 4. Saya sudah masukin 4 businya. Tadi sudah masuk 4 businya. Terus saya masukin, saya kuncangin dulu pakai tangan semuanya sekuat tenaga saya, mampu saya jari saya. Terus habis itu setelah pakai tangan saya kencangin, saya pegang tangan ya, saya pegang ini, terus saya kunci pakai kunci yang ini, pakai kunci ini. Jadi ini tangan kanan, ini tadi kanan. Maaf ya, saya pegang HP jadi saya nggak bisa saya sendiri mengambilnya. Ini pakai tangan kiri saya pegang ini, tangan kanan saya mutar. Jadi pakai perasaan ya, karena ini gampang pecah ya, jadi harus hati-hati. Oke, sudah selesai, sudah kita lakukan pembersihan throttle body sama map sensor atau manifold, air pressure, dan juga filter udaranya udah kita ganti juga. Yang second ini tadi baru ya, yang saya cuci, saya simpan sebagai cadangan, saya ganti yang cadangan masuk sini, yang bekasnya saya cuci lagi, saya simpan lagi. Dan saya sudah pasang, udah cuci juga, bersihkan tadi businya udah kita atur gapnya antara ujung tipnya iridium, penghantar iridium dengan frame-nya ya, chassisnya, ujung tip dari elektrodanya udah kita atur dan kita gap, tahu tahanannya masing-masing busi ya, nyambung, tidak ada yang putus, ada nilainya dengan pakai algometer dan angkanya balance, tidak timpang, ada 1 4 kilo ohm, ada 1 10 ohm, ada enggak, sama sih, mendekati sama. Jadi dan kita kencangin, cara kencangin juga pakai manual, tidak pakai kunci torsi, tapi kita ada kitnya, dan kita juga ini kita kencangin tidak terlalu keras karena takut merusak dan memecahkan casing plusnya daripada coilnya. Kita akan tahap berikutnya. Oke, setelah kita melakukan aksi perawatan throttle body dan pembersihan busi dan juga penggantian filter udara, kita akan coba tes. Setelah kita pasang, kita install semua throttle body dan busi maupun filter udara. Tapi terlebih dahulu kita coba hidupkan dulu cut-off main switch-nya yang sini. Kita akan coba hidupkan dari sini dulu utamanya. Yang tadi yang di sini kita ambil, nih, terus yang ininya ini kita buka isolatornya sini. Nih kita masukin ke sini, kita klik, tekan. Ini kita masukkan ke sini. Oke, tutup. Oke, dan kita tutup dengan ini, saya tutup yang plastik. Oke, demikian. Setelah kita pasang main switch-nya, kita hidupkan mesin. Oke, jalan normal ya. Mau jalan ini reset, inisialisasi atau boot up ya istilahnya. Ini hidup semua nih untuk power bank kecil ya. Dan ini itu untuk ukur itunya, tegang ke kapasitor banknya. Dan oke, tidak ada engine check, tidak ada engine-nya. Bagus, normal. Ini karena saya pintu dibuka, kalau saya tutup. Dan kalau saya matikan ini rem tangan. Oke ya, mau normal, berjalan normal. Kita akan coba jalan. Oke, semua berjalan lancar ya. Tidak ada display di dashboard, tidak ada alarm atau apa. Tidak ada major atau apa. Semua aman. Dan juga ini semua ini juga residunya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semua langsung lancar. Kita bawa jalan. Juga itu tegangan 13,14 13,914 ya. Kita bisa lihat nih untuk auto track window yang saya buat. Oke, kita bawa jalan. Enak ya, tidak ada aneh-aneh. Saya pakai ini suka kalau untuk belokan. Mesin bagus, tidak ada masalah, lancar. Ini jalan di komplek. Bagus ya, tidak ada gerung atau naik apa RPM atau speed, tidak ada, normal semua, lancar bisa dilihat. Dan juga saya punya ini atas ini buat sendiri juga, aman-aman aja, semua berjalan lancar. Saya kira begitu aja ya. Oke, ini running well. Setelah saya servis, hasilnya bagus, tidak ada masalah, tidak ada yang namanya gerung naik turun, up down, tidak ada, normal seperti biasa dan malah enak ya, lancar ya. Demikian ya.